Sumpah itu bisa ditarik kembali. Nggak bisa. Ucapan itu. Nggak bisa lah. Berarti mau nggak mau si Nggak bisa. Ibtu Rudiana harus melanjutkan sumpah pocong itu. Iya, dan nggak bisa ditarik. Sumpah mana ada yang bisa ditarik. Di sini kita lihat ya, itu Rudiana ini tidak berani hadir. Berarti dalam kata lain dia mengakui bahwa dia bersalah dan dia tidak berani melakukan sumpah pocong. Kalau memang dia tidak bersalah, dia pasti melakukan sumpah pocong ya. Nah, di sini dia tidak berani melakukan sumpah pocong dan mengingkari kehadirannya. Maka kalau memang dia bersalah, walaupun dia tidak melakukan sumpah pocong, dia akan tetap menanggung akibat dari sumpah pocong tersebut. Buka aja. Jangan tutup, jangan tutup. Jangan tutup. Buka aja, buka. Buka aja itu. Basah aja. Jangan. Mulut Gak usah mulut kamu itu. mulut kalian dijaga ya. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Sumpah itu bisa ditarik kembali. Nggak bisa. Ucapan itu. Nggak bisa lah. Berarti mau nggak mau si Nggak bisa. Ibtu Rudiana harus melanjutkan sumpah pocong itu. Iya, dan nggak bisa ditarik. Sumpah mana ada yang bisa ditarik. Kan kita pernah dengar ya dongeng ataupun kisah-kisah zaman dulu bahwa kekuatan sumpah itu sangat luar biasa. Salah satunya Malin Kundang, walaupun itu dianggap legenda ataupun dongeng. Karena memang sumpah itu jangan pernah main-main gitu loh. Apalagi bawa nama Tuhan. Jadi gini, kalaupun orang yang memfitnahnya, jika orang yang difitnahnya itu benar, orang yang memfitnahnya juga akan kena azab. Hati-hati. Berarti Ibtu Rudiana tidak bisa menarik sumpahnya itu. Susah lah, nggak bisa lah. Berarti warganet netizen siap Ya, harus mengaju sumpah itu. Iya, harus menagih. Utamanya harus menagih, karena kalaupun dia kalaupun sampai dia melakukan itu, yang tadi saya bilang, walaupun sampai akhir hayatnya dia tidak terjadi apapun, is okay, everything is fine gitu. Sumpah Al-Quran, ada sumpah apalah segala macam, dan yang katanya paling tinggi sumpah pocong, karena sudah dilakukan dengan ritual seperti kita memandikan mayit ya, orang mati dimandikan, diajankan, terus dipakaikan kafan, baru disumpah. Kalau menurut Bunda sendiri, sumpah itu cukup mengucapkan sumpah demi Allah, itu kita harus sudah percaya ya. Tidak perlu sumpah pocong dengan ritual yang seperti ini itu. Tapi karena memang namanya adat budaya, ya kita harus menghargai itu. Karena sumpah pocong ini pun termasuk adat budaya. Sumpah pocong ya, sumpah pocong itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau yang bersumpah ya, merasa dirinya tidak bersalah, maka dia akan berani melakukan sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu banyak dilakukan di daerah-daerah tertentu yang memang karena sumpah pocong ini masih termasuk adat istiadat setempat itu. Jadi memang kalau Sakatatal ini melakukan sumpah pocong, dia meyakinkan bahwa dia memang tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini kita lihat ya, itu Rudiana ini tidak berani hadir. Berarti dalam kata lain dia mengakui bahwa dia bersalah dan dia tidak berani melakukan sumpah pocong. Kalau memang dia tidak bersalah, dia pasti melakukan sumpah pocong ya. Nah, di sini dia tidak berani melakukan sumpah pocong dan mengingkari kehadirannya. Maka kalau memang dia bersalah, walaupun dia tidak melakukan sumpah pocong, dia akan tetap menanggung akibat dari sumpah pocong tersebut. Karena kenapa? Karena Sakatatal berani melakukan sumpah pocong, berarti apa yang sudah dilakukan oleh Sakatatal itu sudah satu kebenaran buat saya. Nah itu guys, jadi tentang sumpah pocong yang baru-baru ini dilakukan oleh Sakatatal, dan Ibtu Rudiana mengingkari atau tidak hadir, padahal dia sendiri yang menantang siap untuk disumpah apapun itu, termasuk salah satunya adalah sumpah pocong. Dan meskipun Ibtu Rudiana ini tidak hadir dalam sumpah pocongnya Sakatatal ini,
kalau dia bersalah, maka Ibtu Rudiana tetap akan menanggung resikonya tersebut. Ini luar biasa sekali ya. Makanya di sini Saka Tatal itu sangat berani, berarti Saka Tatal dia betul-betul yakin ya, dia tidak bersalah, makanya dia berani, gentle. Berbeda dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana justru malah mengingkari, dia malah nggak hadir. Padahal dia sendiri yang mengucapkan ingin siap melakukan sumpah pocong tersebut, tapi justru malah tidak hadir. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, resiko dia tanggung sendiri nanti akibatnya ya. Buka aja. Jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Buka aja. Buka aja, buka. Buka aja itu. Buka. Masa aja. Hei, jangan. Mulut Nggak usah mulut kamu itu. Ya. mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Pakasat lantas. Pakasat. Pak Kasat. Wow. Wow. Polri menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat transparan tentang fakta-fakta yang kita perlu. Ya guys, itu tadi merupakan video yang baru-baru ini viral, dikatakan bahwa detik-detik penangkapan Ibtu Rudiana, yang mana kita tahu kemarin beberapa hari yang lalu Ibtu Rudiana dikabarkan tuh menghilang secara tiba-tiba sejak diperiksa Barreskrim Mabes Polri. Ya, selain itu juga Ibtu Rudiana tidak menghadiri sesuai janjinya, yaitu untuk melakukan sumpah pocong bersama Saka Tatal. Jadi di sini nggak tahu ini video benar atau salah, ini video apa, tapi seperti merujuk kepada Ibtu Rudiana ya. Dan kita sekarang lagi menunggu-nunggu informasi terbaru di mana sebenarnya Ibtu Rudiana sekarang menghilang ya, tidak ada kabar. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa ya. Saya pikir saya takut, saya tidak takut, tidak ada lagi yang saya takut. Ini saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Ya guys, ini merupakan salah satu contoh ataupun bukti tentang hukum di negeri ini ya, yang mana no viral no justice. Jadi viral dulu baru ditindaklanjuti ya, seperti halnya kasus Vina Cirebon ini. Kalau nggak viral ya akan begitu-begitu saja. Setelah viral barulah dilakukan pendalaman. Seperti itulah kiranya yang terjadi di dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Ini merupakan tamparan keras ya, khususnya bagi penegak hukum di Indonesia, maka harus diperbaiki. Salah satu caranya adalah tuntaskan kasus Vina Cirebon ini sampai ke akar-akarnya. Kalau Ibtu Rudiana terbukti bersalah, harus dihukum seberat-beratnya. Itulah kalau ingin masyarakat kembali percaya kepada penegak hukum kita, yaitu kepolisian. Baik, itulah informasi kali ini. Kita akan terus update kabar terbaru tentang kasus Vina Cirebon ini.
Terus pantengin channel ini karena di sini kita akan berusaha update kabar terbaru terkait kasus Vina Cirebon. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.